Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat berjumpa kembali para santri baru Madrasah Aliyah Al-Mu'ayyad Mangkudan Surakarta kelas 10. Perkenankan kami memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Aminuddin. Saya guru Madrasah Aliyah Al-Mu'ayyad Mangkudan Surakarta. Dalam hal ini kami diberi tugas dalam matsama, masa ta'aruf Madrasah Aliyah Al-Mu'ayyad Mangkudan Surakarta, untuk menyampaikan materi visi misi Madrasah Aliyah Al-Mu'ayyad Mangkudan Surakarta beserta struktur pendidikan dan penjurusan di masing-masing sekelas. Baik, untuk itu mulai kami sampaikan itu visi misi Madrasah Aliyah Al-Mu'ayyad Mangkudan Surakarta. Berdasarkan hasil musyawarah para guru-guru bahwa visi misi Madrasah Aliyah Al-Mu'ayyad Mangkudan Surakarta yaitu terwujudnya madrasah yang religius dan unggul dalam prestasi. Kami ulang lagi, terwujudnya madrasah yang religius dan unggul dalam prestasi. Adapun misi dari madrasah adalah 1. Mewujudkan pembelajaran dan pembiasaan dalam mempelajari Al-Quran dan menjalankan ajaran agama Islam. Yang kedua, menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dalam pencapaian prestasi akademik dan non-akademik. Ketiga, mewujudkan pembentukan karakter Islami yang mampu mengaktualisasikan diri dalam masyarakat. 4. Meningkatkan pengetahuan dan profesionalisme tenaga kependidikan sesuai dengan perkembangan dunia pendidikan. 5. Menyelenggarakan tata kelola madrasah yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Berikutnya adalah tujuan madrasah. Secara umum, tujuan pendidikan Madrasah Aliyah Al-Mu'ayyad Mangkudan Surakarta adalah meletakkan dasar kecerdasan pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Bertolak dari tujuan umum pendidikan dasar tersebut, Madrasah Aliyah mempunyai tujuan sebagai berikut. 1. Mengoptimalkan proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan ilmiah, scientific approach, yang pada hakikatnya adalah pembelajaran berpusat pada siswa. 2. Mengembangkan potensi akademik, minat dan bakat siswa melalui layanan bimbingan dan konseling dan kegiatan ekstrakurikuler. 3. Membiasakan perilaku Islami di lingkungan madrasah. 4. Meningkatkan prestasi akademik siswa. 5. Meningkatkan prestasi non-akademik siswa di bidang seni dan olahraga lewat kejuaraan dan kompetisi. 6. Mempersiapkan peserta didik agar menjadi manusia yang berkepribadian, cerdas, berkualitas, dan berprestasi dalam bidang agama, iptek, olahraga, dan seni. 7. Membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu bersaing dan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Itulah visi misi dan tujuan Madrasah Aliyah Al-Mu'ayyad Mangkudan Surakarta. Yang selanjutnya kami sampaikan struktur kurikulum. Struktur kurikulum untuk Madrasah Aliyah Al-Mangkudan Surakarta untuk tahun 2020-2021 dengan menerapkan kurikulum 2013. Adapun struktur kurikulum terdiri dari yang pertama
Kompetensi inti meliputi aspek spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Demikian juga kompetensi dasarnya, yaitu ada kelompok kompetensi dasar sikap spiritual, kompetensi dasar sikap sosial, kompetensi dasar pengetahuan, yang terakhir adalah kompetensi dasar keterampilan. Mata pelajaran yaitu terdiri dari beberapa macam mata pelajaran yang sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, khususnya ketentuan pada pasal 37. Selain jenis mata pelajaran yang diperlukan untuk membentuk kompetensi, juga diperlukan beban belajar per minggu dan per semester atau per tahun. Beban belajar ini kemudian didistribusikan ke berbagai mata pelajaran sesuai dengan ketentuan kompetensi yang diharapkan dapat menghasilkan oleh tiap mata pelajaran. Yang keempat, beban belajar dan struktur kurikulum. Beban belajar dinyatakan dalam jam pelajaran per minggu selama 1 semester. Beban belajar di Madrasah Ahli Al-Ma'had Mangkudan Surakarta kelas 10 sekurang-kurangnya masing-masing 51 jam per minggu, dengan durasi waktu 1 jam pelajaran untuk Madrasah Ahli Al-Ma'had Mangkudan Surakarta 45 menit. Untuk kelompok peminatan matematika ilmu pengetahuan alam atau MIPA dan peminatan ilmu-ilmu sosial atau IPS ilmu pengetahuan sosial 1 semester terdiri dari 18 minggu. Beban belajar ini terdiri atas kelompok mata pelajaran wajib A dan B dengan durasi 33 jam pelajaran untuk kelas 10 dan 31 jam pelajaran untuk kelas 11 dan 12. Kelompok mata pelajaran peminatan dengan durasi 12 jam pelajaran untuk kelas 10. Yang selanjutnya kami bacakan mata pelajaran atau struktur kurikulum peminatan dari matematika dan ilmu pengetahuan atau MIPA, jurusan MIPA. Kelompok A wajib 1. Pendidikan agama Islam. A. Al-Quran Hadis 2 jam mata pelajaran. B. Akidah Akhlak 2 jam mata pelajaran. C. Fikih 2 jam mata pelajaran. D. Sejarah kebudayaan 2 jam mata pelajaran. 2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2 jam pelajaran. 3. Bahasa Indonesia 4 jam mata pelajaran. 4. Bahasa Arab 4 jam mata pelajaran. 5. Matematika 4 jam mata pelajaran. 6. Sejarah Indonesia 2 jam mata pelajaran. 7. Bahasa Inggris 2 jam mata pelajaran. Berikutnya kelompok B wajib. 1. Seni budaya 2 jam mata pelajaran. 2. Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan 3 jam mata pelajaran. 3. Prakarya dan kewirausahaan 2 jam mata pelajaran. Jumlah jam kelompok A dan B per minggu adalah 33 jam mata pelajaran. Berikutnya adalah kelompok C, peminatan. Peminatan matematika dan ilmu alam atau MIPA. 1. Matematika 3 jam mata pelajaran. 2. Biologi 3 jam mata pelajaran. 3. Fisika 3 jam mata pelajaran. 4. Kimia 3 jam mata pelajaran. Untuk mata pelajaran pilihan pendalaman, pilihan lintas minat atau peminatan, jumlah totalnya ada 6 jam pelajaran.
Selanjutnya, struktur kurikulum peminatan ilmu-ilmu sosial. Kelompok A, wajib. 1. Pendidikan agama Islam, Al-Quran hadis 2 jam mata pelajaran. B. Akidah akhlak 2 jam mata pelajaran. C. Fikih 2 jam mata pelajaran. D. Kebudayaan Islam 2 jam mata pelajaran. 2. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2 jam mata pelajaran. 3. Bahasa Indonesia 4 jam mata pelajaran. 4. Bahasa Arab 4 mata pelajaran. Kami ulang. 4. Bahasa Arab 4 jam mata pelajaran. 5. Matematika 4 jam mata pelajaran. 6. Sejarah Indonesia 2 jam mata pelajaran. 7. Bahasa Inggris 2 jam mata pelajaran. Selanjutnya kelompok B, wajib. 1. Seni budaya 2 jam mata pelajaran. 2. Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan 3 jam mata pelajaran. 3. Prakarya dan kewirausahaan 2 jam mata pelajaran. Jumlah jam kelompok A dan B per minggu 33 jam mata pelajaran. Selanjutnya kelompok C, peminatan. Peminatan ilmu-ilmu sosial. 1. Geografi 3 jam mata pelajaran. 2. Sejarah 3 jam mata pelajaran. 3. Sosiologi 3 jam mata pelajaran. 4. Ekonomi 3 jam mata pelajaran. Pilihan lintas minat atau pendalaman minat ada 6 jam mata pelajaran. Jumlah alokasi waktu per minggu total seluruhnya adalah 51 jam mata pelajaran. Selain kegiatan intrakurikuler seperti yang tercantum di dalam struktur kurikulum di atas, terdapat pula kegiatan ekstrakurikuler pada tingkat madrasah aliyah antara lain itu pramuka. Pramuka ini wajib diikuti setiap siswa. Berikutnya adalah palang merah remaja, olahraga, seni islami, karya ilmiah remaja, dan lain-lain sebagainya. Seni islami antara lain adalah kaligrafi dan hadrah. Kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan dalam rangka mendukung pembentukan karakter islami dan sikap sosial peserta didik, terutamanya adalah sikap peduli terhadap orang lain dan lingkungan. Di samping itu juga dapat dipergunakan sebagai wadah dan penguatan pembelajaran berbasis pengamatan maupun dalam usaha memperkuat kompetensi keterampilannya dalam ranah konkret. Dengan demikian, kegiatan ekstrakurikuler ini dapat dirancang sebagai pendukung kegiatan kurikuler. Jumlah alokasi waktu jam belajar ekstrakurikuler setiap kelas merupakan jumlah minimal yang dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Untuk selanjutnya itulah struktur kurikulum dari Madrasah Aliyah Al-Hikmah Kejuruan Surakarta. Yang berikutnya adalah kami sampaikan tentang komponen pengembangan diri. Komponen pengembangan diri terdiri dari pelayanan konseling. Pelayanan konseling ini akan dilakukan oleh BK dalam bentuk pelayanan berupa 1. Masalah kesulitan belajar peserta didik. 2. Pengembangan karir peserta didik. 3. Pemilihan program dan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 4. Masalah dalam kehidupan sosial peserta didik. Pengembangan diri yang berikutnya adalah pramuka, bertujuan untuk melatih siswa agar terampil dan mandiri, menanamkan sikap peduli terhadap orang lain, melatih agar mampu bekerja sama dengan orang lain, menanamkan sikap disiplin, menumbuhkan rasa percaya diri. Ruang lingkupnya adalah
keterampilan personal, keterampilan sosial, dan keterampilan vokasional sederhana. Komponen pengembangan diri berikutnya adalah tahfizul Quran. Bertujuan untuk mengupayakan peserta didik hafal Al-Quran 30 juz, serta menumbuhkan kecintaan pada Al-Quran, memelihara dan menjaga kemurnian Al-Quran. Di samping itu juga, peserta didik diharapkan minimal hafal juz 30, yaitu juz amma. Komponen pengembangan diri yang berikutnya, yang D, pengembangan bakat ekstrakurikuler, yaitu meliputi seni baca Al-Quran, bimbingan baca kitab kuning, jurnalistik, usaha kesehatan sekolah, berbagai jenis olahraga, dan terakhir adalah kepemimpinan atau leadership. Berikutnya akan kami sampaikan juga ketuntasan belajar minimal. Untuk kelompok A, 1. Pendidikan agama Al-Quran Hadis dengan minimal KKM 75, akidah akhlak 75, fikih 75, sejarah kebudayaan Islam 75. 2. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan 75. 3. Bahasa Indonesia 75, bahasa Arab 75, matematika 75, sejarah Indonesia 75, bahasa Inggris 75. Kelompok B wajib. 1. Seni budaya 75, 2. Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan 75, prakarya dan kewirausahaan 75. Kelompok C atau peminatan. 1. Peminatan matematika dan ilmu alam, matematika 75, biologi 75, fisika 75, kimia 75. Yang selanjutnya yang IPS, IIS. Kelompok A, pendidikan agama Al-Quran Hadis 75, akidah akhlak 75, fikih 75, sejarah kebudayaan Islam 75, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan 75, bahasa Indonesia 75, bahasa Arab 75, matematika 75, sejarah Indonesia 75, bahasa Inggris 75. Kelompok B wajib. 1. Seni budaya 75, pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan 75, prakarya dan kewirausahaan 75. Peminatan ilmu sosial atau IPS, geografi 75, sejarah 75, sosiologi 75, dan terakhir adalah ekonomi 75. Untuk kriteria penjurusan program studi meliputi A. Tes IQ, B. Nilai akademik dengan melihat nilai rapor pada jenjang SMP atau MTS. C. Minat peserta didik. D. Masukan dan saran dari guru bimbingan konseling berdasarkan hasil tes minat dan bakat yang bekerja sama dengan lembaga terkait. Demikianlah para santri baru Madrasah Aliyah Al-Mu'ayyad Mangkudan Surakarta kelas 10 telah kami sampaikan struktur kurikulum di madrasah serta visi misi dan kriteria penjurusan program. Kami harapkan apa yang kami sampaikan ini bisa kalian menjadikan pengetahuan untuk menapak di jenjang madrasah aliyah ini sehingga kalian bisa melaksanakan studi atau belajar di madrasah aliyah Al-Mu'ayyad ini dengan sebaik-baiknya, mendapatkan prestasi yang sebaik-baiknya. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang manfaat dan berprestasi dengan sebaik-baiknya, baik prestasi mau masalah ilmu pengetahuan dan Al-Qur'annya dan agamanya. Amin ya rabbal alamin, sehingga kalian menjadi anak yang soleh, solihah semuanya. Amin amin ya rabbal alamin.
Dari kami, mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada hal yang kurang berkenan. Selamat belajar, selamat berkarya, selamat berprestasi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.